Halo, selamat datang di channel Matpi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas materi persamaan dan fungsi kuadrat bagian kedua. Pokok bahasan yang akan dibahas di video kali ini adalah penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Yang ke B, penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Kalau misalnya kita punya bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, bentuk ini kita ubah ke bentuk kuadrat sempurna, yaitu x ditambah p dikuadratkan nilainya sama dengan q, dengan syarat q-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dalam penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna, ada beberapa sifat aljabar yang perlu kita pahami, yaitu sifat yang pertama, a ditambah b dikuadratkan nilainya sama dengan a kuadrat ditambah dengan 2ab ditambah dengan b kuadrat. Kemudian sifat yang kedua, yaitu a kurang b dikuadratkan nilainya sama dengan a kuadrat dikurang dengan 2ab ditambah dengan b kuadrat. Sifat aljabar ini yang akan sering kita pakai untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, agar kita memahami penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna, kita kerjakan beberapa contoh berikut. Di contoh ini, kita bagi kasusnya ke dalam dua bagian. Di kasus yang pertama, yaitu untuk a atau koefisien dari x pangkat 2 sama dengan 1, dan kasus yang kedua, yaitu koefisien dari x pangkat 2 atau a-nya lebih dari 1. Kita mulai dengan kasus yang pertama, yaitu untuk a-nya sama dengan 1. Kalau misalnya kita punya persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat kurang 8x kurang 9 sama dengan 0, kita diminta untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini dengan melengkapi kuadrat sempurna. Maka dari persamaan kuadrat ini, kita bisa tulis yaitu x kuadrat dikurang dengan 8x sama dengan negatif 9, kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 9. X kuadrat kurang 8x, kita perhatikan koefisien dari x nilainya adalah 8. Nah, untuk koefisien dari x ini kita selalu bagi dengan 2. Maka 8 dibagi dengan 2 nilainya sama dengan 4. X kuadrat kurang 8x, kemudian kita tambahkan dengan 8 dibagi 2 dikuadratkan, nilainya sama dengan 9. Karena di ruas kiri kita tambahkan dengan 8/2 dikuadratkan, maka di ruas kanan juga kita tambahkan dengan 8/2 dikuadratkan. X kuadrat kurang 8x ditambah dengan 8 dibagi 2, nilainya adalah 4 dikuadratkan. 4 dikuadratkan ini kita tidak perlu mencari hasilnya agar memudahkan kita untuk merubahnya ke bentuk aljabar yang ada di sini. Di ruas kanan yaitu 9 ditambah dengan 8 dibagi 2 nilainya adalah 4 dikuadratkan nilainya adalah 16. Kita punya bentuk dari x kuadrat dikurang dengan 8x ditambah dengan 4 dikuadratkan. Bentuk ini kita ubah menggunakan sifat aljabar, yaitu sifat aljabar yang ini, a kurang b dikuadratkan. Nah, berdasarkan sifat ini, maka untuk merubah bentuk dari x kuadrat kurang 8x ditambah dengan 4 dikuadratkan, yang kita ambil adalah yang depan dan yang belakang. Yang depannya adalah x, kemudian operasinya adalah kurang, dan yang belakang nilainya 4, maka kita bisa tulis x dikurang dengan 4, kemudian dikuadratkan, nilainya sama dengan 9 ditambah 16, nilainya adalah 25. Kita punya x kurang 4 dikuadratkan sama dengan 25. Ketika pangkat 2-nya kita hilangkan, maka yang tersisa di ruas kiri yaitu x kurang 4. Di ruas kanan, 25 kita akarkan. Nah, kalau pada bilangan akar, maka nilainya ada 2, yaitu satunya positif dan satunya negatif. Maka di depan akar 25, kita tambahkan dengan tanda plus minus. X kurang 4 sama dengan plus minus akar 25 adalah plus minus 5. Maka kita punya x-nya sama dengan plus minus 5. Negatif 4 di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 4. Nah, kita punya di sini yaitu akar-akar dari persamaan kuadrat ini, yaitu satunya bernilai positif dan satunya bernilai negatif. Kita misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah x1 dan x2.
maka X1-nya kita ambil adalah positif 5. Positif 5 ditambahkan dengan 4, nilainya adalah 9. Atau X2-nya kita ambil yang negatif, yaitu negatif 5 ditambahkan dengan 4, nilainya adalah negatif 1. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat ini, yaitu X1-nya sama dengan 9, dan X2-nya sama dengan negatif 1. Untuk kasus yang kedua, yaitu A-nya atau koefisien dari X pangkat 2-nya lebih dari 1. Contoh, 4x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini, koefisien dari X pangkat 2-nya adalah 4. Maka persamaan kuadrat ini semuanya kita bagi dengan 4. 4x kuadrat dibagi dengan 4, nilainya adalah x kuadrat. 8x dibagi dengan 4, nilainya 2x. 3 dibagi 4, nilainya 3/4 sama dengan 0. X kuadrat ditambah dengan 2x sama dengan positif 3/4, kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3/4. Kemudian kita perhatikan koefisien dari X, yaitu 2. Di koefisien dari X ini, kita selalu bagi dengan 2, yaitu 2 dibagi dengan 2, nilainya adalah 1. Maka kita tambahkan di sini, yaitu 1 dipangkatkan 2. Di ruas kiri kita tambahkan 1 pangkat 2, maka di ruas kanan juga kita tambahkan dengan 1 pangkat 2, nilainya adalah 1. Bentuk dari X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah dengan 1 dikuadratkan. Kita ubah bentuk ini menggunakan sifat aljabar yang tadi, yaitu A ditambah B dikuadratkan. Nah, yang kita ambil di sini adalah yang depan, yaitu X, kemudian operasinya adalah penjumlahan, dan yang akhir adalah 1. Maka X ditambah 1, kemudian kita kuadratkan, nilainya sama dengan negatif 3/4 ditambah dengan 1. Kita samakan penyebutnya dengan 4, yaitu negatif 3 ditambah dengan 4 dikalikan dengan 1, nilainya adalah 4, kemudian dibagi dengan 4. Negatif 3 tambah 4, nilainya adalah 1 dibagi dengan 4. Maka negatif 3/4 ditambah dengan 1, nilainya adalah 1/4. X tambah 1 dikuadratkan, pangkat 2-nya kita hilangkan, yang tersisa di ruas kiri adalah X tambah 1, sedangkan di ruas kanannya 1/4 kita akarkan. Kalau kita mencari bilangan akar, maka nilainya ada 2, yaitu satunya positif dan satunya negatif. Maka di depan akar 1/4 kita tambahkan dengan tanda plus minus. X tambah 1 sama dengan plus minus dari akar 1/4, kita akarkan masing-masing. Akar 1 nilainya adalah 1, akar 4 nilainya adalah 2. Maka plus minus akar 1/4 nilainya adalah plus minus 1/2. X sama dengan plus minus 1/2. Positif 1 di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Maka kita punya nilai X-nya adalah plus minus 1/2 kurang 1. Nah, kita misalkan akar tersebut adalah X1 dan X2. Untuk X1-nya kita ambil positif 1/2. Maka X1-nya sama dengan positif 1/2 kurang 1. Nilainya adalah negatif 3/2. Kemudian untuk X2-nya kita ambil yang negatif, yaitu negatif 1/2 kurang 1. Maka X2-nya sama dengan negatif 1/2. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat ini, yaitu X1-nya adalah negatif 3/2 dan X2-nya adalah negatif 1/2. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.